Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang pasti menginginkan suasana nyaman. Nyaman dalam keluarga, nyaman dalam iklim kerja, nyaman dalam bergereja, dan nyaman-nyaman yang lainnya. Sedikit di antara kita yang berani mengambil risiko untuk sesuatu yang bersifat menantang atau membutuhkan tambahan pengorbanan, baik dari segi waktu, pemikiran, dan juga bahkan dukungan finansial yang lebih. Hal ini pernah dialami oleh jemaat di Laodikia, yang oleh Rasul Paulus dalam kitab Wahyu 3 ayat 14-22 digambarkan dengan kondisi suam-suam kuku, kehilangan greget karena merasa puas dengan kondisi yang sudah dicapai. Di peta Alkitab kota Laodikia terletak di Asia Kecil. Kota ini hanya berjarak 40 mil dari kota Efesus. Kota Laodikia juga termasuk kota yang kaya pada saat pemerintahan Romawi. Sekarang kota ini berada di wilayah negara Turki, dan kalau kita melihat reruntuhan kota Laodikia sekarang, kita dapat menjumpai bekas reruntuhan 3 gereja yang cukup besar dari peninggalan Romawi. Dari bekas peninggalan gereja di Laodikia itu, kita dapat melihat bahwa gereja-gereja saat itu adalah gereja-gereja yang kaya. Tetapi di samping kekayaannya, tidak ada satupun kita baca di Alkitab yang menceritakan pelayanan-pelayanan dari kota Laodikia. Tetapi justru kota di tetangganya, yaitu Efesus, yang banyak tercatat di Alkitab tentang pelayanan-pelayanannya. Dari deskripsi tentang kota Laodikia tersebut, dapat digambarkan ada beberapa golongan dalam jemaat Kristen saat itu. Yang pertama, mempunyai kemauan dan juga mempunyai kemampuan. Untuk golongan yang ini tidak perlu dibahas, karena sudah dipastikan merupakan golongan militan. Selalu dalam posisi siap komando, dan selalu berada pada posisi paling depan dalam setiap pertempuran. Biasanya mereka ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dengan jam terbang tinggi. Yang kedua, mempunyai kemauan tetapi tidak mempunyai kemampuan. Golongan ini biasanya adalah mereka yang baru terjun di dalam pelayanan, mempunyai semangat yang tinggi dan menyala-nyala, namun belum mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan sedikit polesan, mereka akan menjadi pribadi yang handal dan bisa memperkuat barisan. Yang ketiga, tidak mempunyai kemauan, tetapi sebenarnya mempunyai kemampuan. Pribadi ini seperti bagaikan smartphone Apple iPhone 13 Pro Max dengan harga 20 juta. Dengan fasilitas yang serba canggih dan modern. Tetapi hanya diinstal untuk telepon dan SMS saja. Harga yang 20 juta tidak ada gunanya. Mubazir. Yang keempat, tidak mempunyai kemauan dan juga tidak mempunyai kemampuan. Tidak mau dan tidak mampu belum tentu pribadi yang buruk.
Mungkin karena memang sesuatu hal yang terjadi pada dirinya, maka yang bersangkutan tidak mau karena sudah tidak mampu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan, siapkah kita keluar dari zona nyaman untuk mengambil risiko demi mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan? Ketidakmampuan akan diatasi dengan kemauan. Roh Kudus akan melengkapi ketidakmampuan kita dengan kekuatan baru. Tuhan memberkati kita. Amin.